Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Twitter BEM UI yang beberapa waktu lalu mengkritik Jokowi saat ini diretas. Yaitu Twitter BEM UI diretas usai kritik Jokowi. Rocky Gerung menanggapi respon penguasa masih sama ya, masih sama apa berarti masih sama untuk mengkebiri kritik kepada penguasa ya. Ini sesuai yang dilansir airmall.id ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI di Twitter berujung peretasan. Dampak tersebut dinilai sebagai respon yang tidak bijak dan terus berulang dilakukan oleh penguasa. Jadi reaksi kekuasaan masih sama, berupaya untuk menghalangi. Padahal buat apa menghalangi Twitter atau media sosial media mereka? Toh setiap saat mereka bisa ubah strateginya. Ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam wawancara bersama jurnalis senior Hersubono Arif di kanal YouTube FNN Selasa. Mantan dosen filsafat UI ini menilai politik Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari gerakan mahasiswa, sehingga kritik yang disampaikan BEM mengenai tindak tanduk Jokowi mengendorse capres adalah suatu yang wajar. Beberapa waktu lalu dianggap gerakan mahasiswa sudah lemah. Saya katakan tidak mungkin, karena ada masa transisi mewariskan gerakan-gerakan mahasiswa bahkan ke mahasiswa baru, tuturnya. Kekinian Rocky sudah mengendus adanya gerakan anak muda melalui senat-senat kampus di banyak daerah di Indonesia. Mengingat iklim politik jelang pemilu 2024 semakin kencang, itu untuk memanfaatkan momentum. Mereka mengharapkan ada pikiran yang memungkinkan mereka merasa berguna di politik hari ini. Bukan berguna untuk dirinya, tapi berguna untuk melakukan perubahan, kata Rocky. Jadi mahasiswa hari ini berpikiran kalau kritik Jokowi itu gampang saja seperti satir. Tapi mereka ingin menitipkan atau menguji gagasan mereka itu kepada capres-capres yang beredar itu, baik Anies maupun Ganjar, sambungnya. Maka dari itu Rocky menganggap percuma jika rezim masih menggunakan cara peretasan untuk membungkam kritik yang disampaikan oleh para mahasiswa. Justru ia meyakini akan ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok muda ini untuk menciptakan perubahan dalam politik hari ini. Karena ada gerakan ketiga yang bukan gerakan koalisi, gerakan partai politik, tapi ini gerakan kampus. Demikian Rocky menambahkan ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan aksi peretasan usai mahasiswa BEM UI itu mengkritik Jokowi, dan artinya memang hal yang tidak sepatutnya itu dilakukan ya. Jadi kritik ya itu hal biasa saja gitu ya, yang tidak berakibat membuat seseorang itu langsung ya langsung rusak fisiknya atau menjadi sakit gitu ya. Tetapi kritik itu adalah aktivitas civil society, dalam hal ini mahasiswa yang menjalankan fungsinya untuk terus mengontrol ya pemerintah gitu ya. Jadi ketika pemerintah itu terbentuk, kita harus memahamkan kepada mereka bahwasanya gitu ya, setiap gaji ya, anggaran dari pemerintah termasuk DPR itu semuanya adalah berasal dari rakyat ya. Dan harusnya ketika sudah mendapatkan fasilitas dari rakyat ya, mereka harus mau dikritik ya. Ini ada hal yang wajar ketika mereka sudah dipilih oleh rakyat dan menjadi pejabat publik ya, tidak mau dikritik. Artinya mereka hanya menikmati hal enaknya saja. Tetapi ketika mereka dikasih tahu kepada siapa yang menjadi tuan sesungguhnya, mereka menjauh ya, malah mencerca ya. Padahal mereka harus meyakini bahwasanya tuan sesungguhnya adalah rakyat ya. Dalam hal ini tentu saja mahasiswa yang bagian dari rakyat. Dan kita ketahui ya peretasan ya yang sempat heboh ya terkait kritikannya yang sebenarnya biasa saja ya. Dan ini berdasarkan realitas yang ada saja gitu ya. Bahwasanya misalnya kritikan yang
kemarin itu, Jokowi not belongs to the political party, ya. Jokowi belongs to political party, not belongs to people, ya. Jadi Jokowi tidak menjadi Jokowi milik partai politik dan bukan milik rakyat, ya. Kan ini hal yang biasa saja yang coba untuk dilihat oleh teman-teman mahasiswa, bahasanya ada hal yang perlu untuk diperbaiki, yaitu keperbiakan ya, atau fungsi dari pemerintah, dalam ini presiden, yaitu Presiden Jokowi yang harus bisa menempatkan posisinya, gitu ya. Kan kritik itu ya, tidak ada asap kalau tidak ada api, ya, melihat fakta yang ada. Nah, saat ini kita ketahui ya, sangat kental sekali seluruh kebijakan bagi pemerintah ya, baik DPR itu hampir bisa dipastikan kalau kita tanya kepada adik-adik mahasiswa ya, kemudian masyarakat luas ya, sudah tidak bisa mewakili rakyat lagi ya, karena apa yang dikeluarkan kebijakannya, misalnya undang-undang yang sering kali dikeluarkan oleh DPR sudah tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat, keinginan rakyat ya, tapi lebih mencerminkan ya keinginan oligarki ya. Let's say misalnya undang-undang Omnibus Law yang sudah sering dibahas, banyak sekali hal-hal yang merugikan ya, dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya. Jadi ini hal yang utopis sebenarnya ya. Dalam demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat itu utopis, karena kalau benar-benar kedaulatan di tangan rakyat ya, segala hal keinginan rakyat itu pasti akan dipatuhi oleh DPR, termasuk juga presiden yang lebih mendahulukan ya kebijakan yang sifatnya populer ya, yaitu tidak menaikkan harga BBM ya. Dan kalau kita bertanya, tidak ada ya rakyat yang ingin BBM itu naik, karena selain itu akan memberatkan, juga membuat ekonomi itu akan terpuruk. Tetapi mayoritas ketika rakyat itu menolak, justru yang terjadi ya tidak dipatuhi atau tidak didengarkan ya, BBM tetap naik gitu ya. Bahkan DPR sepakat untuk mengikuti arah keinginan ataupun kebijakan pemerintah dan lain sebagainya ya. Pun juga bagaimana ketika undang-undang Omnibus Law misalnya ya, undang-undang Omnibus Law ya, justru banyak sekali ketika dibaca, diteliti, itu inkonstitusional ya, oleh MK ditetapkan. Harusnya 2 tahun itu melakukan perbaikan, justru pemerintah melakukan ya jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu ya, dan Perpu pun itu terkesan diam-diam tanpa ada yang namanya diskusi ya, publik ya secara luas. Akhirnya diam-diam pula lah undang-undang itu digodok dan akhirnya jadi. Nah, sontak menimbulkan pertentangan yang track record DPR itu mana pernah bisa memberikan undang-undang yang bisa mewakili masyarakat luas. Yang terjadi adalah mayoritas hampir ya, undang-undang itu lebih condong untuk mewakili oligarki ya. Termasuk juga ya bagaimana cawe-cawenya pemerintah, termasuk dalam hal ini Jokowi ya, untuk ya masuk terlalu dalam hal urusan pemilu, mengendorse presiden ya, kemudian sampai ya para politisi termasuk para baca pres itu berebutan endorse ya. Kalau tidak ada endorse, dipastikan tidak akan bisa memenangkan kontestasi. Nah, berarti kan satu hal yang bisa dipahami ya, pasti akan ada abuse of power ya, yang nantinya terjadi jika presiden itu terlalu dalam cawe-cawe dalam hal pemilu. Pasti akan melibatkan mobilitas ya untuk memenangkan calon yang diinginkan oleh presiden gitu ya. Pun saat ini kita ketahui ya, relawan itu masih saja bergelimpangan ya, bermunculan ya, relawan Jokowi ya. Nah, sekarang bermutasi menjadi
relawan Prabowo, tetapi sama saja gitu ya, orang dari relawan Jokowi yang harusnya ketika Jokowi sudah menjalankan masa pemerintahan sebagai presiden dan akan selesai masa pemerintahan, harusnya selesai gitu relawan ya, karena dikhawatirkan banyak hal tentang abuse of power gitu ya, yaitu terkait politik imbal jasa ketika mendukung ya presiden. Nah sekarang relawan masih ada ya, kemudian juga cawe-cawe presiden itu makin menjadi-jadi ya. Bahkan kalau ditanya perlukah misalnya presiden sebelumnya, misalnya SBY dan Megawati itu turun gunung untuk mengingatkan agar Jokowi tidak cawe-cawe gitu ya, ya jawabannya akan susah gitu, sulit ya, karena akan sangat susah ya menghentikan ya kekuasaan yang sedang berkuasa saat ini, yang sewaktu-waktu ya pemerintah kekuasaan termasuk Jokowi bisa memakai state aparatus ya untuk melegalkan apa saja yang sesuai dengan keinginan istana atau keinginan Jokowi. Nah itu ya juga disampaikan oleh Rocky Gerung ya, bahwasanya reaksi kekuasaan masih sama ya di tahun terakhir pemerintahan Jokowi yang tinggal efektif kurang lebih setahun ini ya, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap aktivitas kebebasan berbicara kepada khalayak rakyat gitu ya. Dan wajarlah ya, kita ketahui Freedom House itu sudah menyampaikan angka kebebasan kita berada di angka 59 ya. Ini adalah ya dari 0 sampai 100 kita berada di nilai ya 59. Artinya kalau di bawah 50 maka kita akan menjadi negara yang otoriter ya. Ya. Jadi memang ketika awal pemerintahan Presiden Jokowi ada hal-hal yang terlihat bisa dijadikan harapan, yaitu Jokowi merakyat gitu ya, dekat dengan rakyat. Tetapi pada faktanya ketika pemerintahan itu dijalankan ya, aturan-aturan ya dasar itu ya tidak lebih baik dari pemerintah sebelumnya ya. Misalnya pemerintah SBY misalnya ketika selesai masa jabatan ya, untuk aspek pelanggaran misalnya korupsi ya, IPK indeks persepsi korupsi yang ditinggalkan SBY nilainya 34. Nah peralihan ke Presiden Jokowi ya itu bisa ya ditingkatkan sampai angkanya 40 IPK-nya ya. Tetapi tahun-tahun ke belakang ini jelang masa akhir pemerintahan Jokowi justru turun ya, turun menjadi 38 dan sekarang 34, artinya 0 gitu ya, sama seperti pemerintahan presiden sebelumnya, tidak ada kenaikan ya. Jadi persepsi awal yang dipersepsikan, dicitrakan orang yang merakyat ya, mampu memberikan perubahan ya, mampu dipersepsikan orang yang memulai dari 0 dari Solo ya, kemudian ke Jakarta, kadang-kadang bisa memberikan perubahan dengan sosok yang merakyat ya, justru tidak sesuai ya dengan apa yang dipersepsikan. Jadi memang benar, don't judge the book by the cover ya. Bisa saja ya persepsinya sangat sederhana, tapi ketika memerintah ya luar biasa gitu ya, sangat luar biasa, bahkan aspek-aspek yang diharapkan bisa berubah malah turun, bahkan terjun bebas ya. Apalagi kalau kita berbicara masalah peran pemerintah saat ini yang panas ya, terkait cawe-cawe terhadap urusan pemilu yang kalau ini terus menerus dijadikan pegangan, maka kita tidak bisa mengharapkan bahwasanya pemilu 2024 itu bisa berjalan tanpa kecurangan ya, karena sudah ada endorse dan cawe-cawe yang sifatnya terlalu dalam, dan itu kadang sudah diingatkan oleh para tokoh misalnya JK ya, kemudian juga SBY ya dan lain sebagainya. Tetapi ya siapa yang bisa melarang kekuasaan saat ini, di mana kekuasaan itu diciptakan ya, dia pula yang melakukan pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ya. Maka satu hal gitu ya, mahasiswa saat ini yang menjadi sebagai sandaran ya, karena kebiasaan mahasiswa adalah melakukan ya gerakan perubahan ataupun pengkritikan terhadap ya aturan pemerintah yang salah ya.
Nah, saat ini ada kecenderungan penurunan ya aktivitas untuk mengkritik ya. Tetapi ketika kritik itu sudah datang, justru malah kita meniadakan ya. Contoh kasus Twitter BEM UI yang diduga diretas ya usai mengkritik Jokowi. Artinya ini juga malu-maluin juga ya. Kenapa kritik saja pakai dibungkam ya dengan peretasan. Dan kita ketahui ya, kembali lagi terkait masalah kebebasan ya. Kebebasan kita menurun drastis ya. Bahkan orang yang mengkritik dipidanakan ya. Orang mencari kebenaran seperti Bambang Tri dan Gus Nur dipidanakan juga ya. Akan jadi negeri apa ini ya? Apakah kita ya bisa jadi ya kalau kita dinilai tahun depan kebebasan Freedom House itu pasti ya nilai kebebasan kita akan turun lagi dan terjerembab kepada ya angka yang lebih terpuruk ya di bawah 50 adalah ya cermin negara yang otoriter. Ya, semoga kedepannya di sisa masa pemerintahan Presiden Jokowi ini ya bisa memperbaiki kinerjanya dengan meninggalkan legacy yang lebih baik ya untuk Indonesia lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.